Selamat malam keluarga Allah, sungguh sebuah sukacita besar kalau pada malam ini kita kembali berkumpul di rumah atau ada yang sedang perjalanan. Ya, kita telah dibimbing oleh Tuhan sepanjang hari ini di dalam melewati berbagai macam aktivitas. Dan kita akan segera beribadah dan seluruh tim kebaktian keluarga YKB Media Ministry siap untuk melayani Anda. Kita bersyukur kepada Tuhan karena apa yang telah Ia kerjakan dalam hidup kita, dan mari kita arahkan hati kepada Allah di dalam ibadah ini supaya dengan demikian yang terbaik dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Saya ingin menyapa secara khusus keluarga Allah yang sudah duduk bersama di rumah pada malam ini dan bersiap diri untuk beribadah bersama. Bagi yang dalam perjalanan, kiranya Tuhan beserta, membimbing, naik kendaraan sendiri atau dalam kendaraan umum boleh tiba di rumah nanti dengan penuh sukacita, dan bersama-sama dengan keluarga boleh menikmati kebersamaan sebelum tidur pada malam ini. Kita awali ibadah kita dengan bersama-sama naikkan sebuah pujian dari PKJ nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam Kristus Sang Penebus kami mengucap syukur kepadamu karena kemurahan-Mu lah yang memungkinkan kami boleh berhimpun pada saat ini di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami dalam serentetan kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih atas kekuatan yang Tuhan berikan dalam menghadapi berbagai persoalan, dan terima kasih atas tuntunan Tuhan ketika harus memilih hal-hal yang perlu kami pilih dalam mengerjakan berbagai kegiatan kami pada hari ini. Bapa Surgawi, kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Terimalah ibadah kami ini Tuhan, berkenan kepadamu, dan supaya dengan demikian, sebentar kalau kami akan beristirahat, kami dapat beristirahat juga dengan tenang pada malam ini karena telah berjumpa dengan Engkau dalam ibadah dan telah menerima pewartaan sabdamu. Demi Kristus Tuhan kami memohon. Amin.
Nas pembuka dari ibadah kita pada malam ini diambil dari Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan, dengarkanlah firman Allah. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Keluarga Allah, ayat ini hendak menyatakan bahwa dalam mengikut Yesus kita harus total tunduk pada dan mengikuti kehendak Tuhan. Tidak boleh ada apapun yang lebih kita inginkan. Tak boleh ada apapun yang lebih kita utamakan kecuali Tuhan sendiri. Mari kita merespon Mas Pembuka ini dengan menyanyikan Mazmur 16. Sebab padamu aku berlindung.
jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram, sebab Engkau tak serahkanku ke dunia orang mati, tak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku, ya sebab padamu aku berlindung. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah kebahagiaanku, tak ada yang melebihi Engkau. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Jagalah aku, ya sebab padamu aku berlindung. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah kebahagiaanku, tak ada yang melebihi Engkau. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu atas anugerah Tuhan, kesempatan boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi tanah yang subur bagi semayan sabda Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan banyak orang boleh melihat cinta kasih Allah, melihat kemuliaan Allah lewat hidup kami karena firman-Mu yang kami dengarkan. Pakai hamba-Mu sebagai alat dalam tangan-Mu untuk boleh menyampaikan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, tema kita hari ini adalah ajakan kepada utusan adalah totalitas mengikut Kristus, atau utusan diajak untuk mengikut Tuhan atau Yesus secara total. Didasarkan pada Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayat 62, saya bacakan, dengarkanlah firman Tuhan. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem dan mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Namun orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena keputusannya untuk pergi ke Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang menghidupinya dalam keseharian kita. Terpujilah nama Tuhan. Keluarga Allah, dua perikop Injil Lukas yang jadi dasar bagi khotbah pada
malam ini berisi dua pokok dari sejumlah prinsip-prinsip tentang kemuridan, tentang mengikut Yesus yang adalah tema kita. Mengikut Yesus dengan total. Yang dimaksud dengan mengikut Yesus di sini adalah mematuhi yang dikatakan dan meneladani yang dilakukan Yesus dalam sepanjang perjalanannya di dunia ini. Saya ulangi, yang dimaksud dengan mengikut Yesus di sini adalah mematuhi yang dikatakan oleh Tuhan dan meneladani yang dilakukan oleh Tuhan dalam sepanjang perjalanan pelayanannya di dunia ini. Pada kesempatan malam ini kita hanya akan membahas prinsip yang merupakan bagian pertama. Ya, kita terbatas waktu. Ya. Yaitu apa? Prinsip dari mengikut Yesus atau menjadi murid Yesus yang ada dalam bacaan kita. Kita hanya membahas bagian pertama, yaitu syarat untuk menjadi pengikut Yesus. Syarat untuk menjadi murid Yesus. Syarat pertama adalah, kalau mau ikut Tuhan, mau ikut Yesus dengan total, bebaskanlah diri dari ikatan kenyamanan. Saya kutipkan Lukas 9 ayat 58. Yesus berkata kepadanya, rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Keluargalah, semua orang, termasuk para pengikut Tuhan, termasuk saudara dan saya, pasti merindukan rasa nyaman dalam hidup ini. Siapa yang tidak mau dengan rasa nyaman? Dan ini tentu hal yang sangat wajar, dan ini sah. Orang berhak untuk mendambakan rasa nyaman. Pantas orang menginginkan rasa nyaman. Karena itu adalah baik-baik saja kalau kita yang menyebut diri sebagai pengikut Tuhan Yesus ini merindukan kenyamanan. Itu juga boleh saja. Tapi kerinduan akan kenyamanan itu bisa mengacaukan kemuridan kita, mengacaukan kepengikutan kita kepada Tuhan Yesus bila kita menjadikan rasa nyaman sebagai motivasi utama dalam menjadi pengikut Yesus. Artinya, kita menjadi murid Yesus karena ingin mendapat kenyamanan. Atau menjadikan orang lain menjadi murid Yesus dengan mengiming-imingi, menjanjikan mereka akan kenyamanan. Kalau kamu jadi murid Tuhan, pasti kamu akan mobilmu yang sekarang jelek jadi bagus, rumahmu yang jadi rumah gedung dan lain sebagainya. Pekerjaanmu akan terus maju. Keliru. Mengacaukan kepengikutan kita. Dalam nas kita pada hari ini, Tuhan Yesus memberi peringatan yang sangat tegas. Tuhan mengatakan, rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, Yesus tidak menjalankan tugasnya dalam kenyamanan. Tidak ada tempat untuk berteduh, bahkan sekadar meletakkan kepala, tidak ada tempat. Tidak ada tempat untuk beristirahat sekalipun. Dengan jawaban seperti ini, maka Yesus hendak mengatakan kepada kandidat murid ini, kalau engkau ingin menjadi muridku, kalau engkau mau mengikut aku, kata Yesus, maka kau jangan mengharapkan yang indah-indah melulu. Sebaliknya, engkau harus memperhitungkan harga yang perlu engkau bayar dalam mengikut aku. Engkau bahkan harus memupuskan seluruh mimpimu dan memutuskan seluruh keterikatanmu pada rasa nyaman bila engkau ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati, mengikut Dia dengan total. Namun ini tidak berarti bahwa yang akan kita alami dalam menjadi murid Yesus adalah hal-hal yang menyengsarakan terus. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Dalam mengikut Tuhan Yesus tentu bahkan ada banyak hal-hal yang menggembirakan. Ada banyak hal-hal yang menyamankan. Baik secara fisik maupun batiniah. Fisik maupun batiniah. Namun kita tidak boleh mendasari kemuridan kita, mendasari kepengikutan kita pada rasa nyaman tersebut. Di dalamnya tersedia, tapi jangan ikut Yesus karena
ingin rasa nyaman itu. Jangan iming-imingi orang dengan rasa nyaman. Syarat kedua, kalau engkau ingin mengikuti Yesus secara total, mau jadi murid Tuhan yang sejati, bebaskan diri dari ikatan tradisi. Saya bacakan Lukas 9:60. Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Keluarga Allah yang diberkati Tuhan, perkataan Tuhan Yesus ini dapat dengan mudah dinilai sebagai jawaban yang ketus, tidak simpatik, dan terlalu radikal. Sebab, bukankah menguburkan ayah merupakan hal yang baik untuk dilakukan? Ya kan? Tapi penilaian semacam ini dapat segera ditepis bila kita menyadari bahwa kalimat yang terdengar amat radikal ini sebenarnya dapat diartikan secara lain sama sekali. Beberapa penafsir mengatakan bahwa permohonan mengubur Bapa di sini bukanlah dalam arti harafiah. Permohonan ini sebenarnya dapat berbunyi, aku mau mengikut engkau Tuhan, tapi tolong beri aku waktu sampai orang tuaku telah meninggal dunia. Sampai orang tuaku telah meninggal dunia. Jadi permohonan ini sebenarnya lebih berkaitan pada suatu ajaran budaya tentang tanggung jawab seorang anak kepada orang tuanya. Dalam perspektif yang demikian ini, maka jawaban Tuhan kepada kandidat murid ini berarti penegasan bahwa dalam menjadi murid Yesus, seseorang tidak dapat lagi terikat pada tradisi penghormatan pada orang tua, betapapun luhurnya tradisi itu. Sebab yang paling penting bagi seorang murid Yesus, bagi seorang pengikut Yesus adalah mengikut Yesus itu sendiri. Artinya, kalau ada tradisi tertentu dalam bacaan kita hari ini adalah tradisi yang berhubungan dengan keluarga, menghormati orang tua, menguburkan orang tua, merawat orang tua. Kalau ada tradisi tertentu yang menghalangi kepengikutan kita secara total kepada Yesus, maka tradisi tersebut dapat diabaikan. Tidak semua tradisi diabaikan. Tradisi yang menghalangi kita untuk secara total mengikut Tuhan, tradisi yang seperti itu bisa diabaikan. Saya ulangi, bukan semua tradisi itu kita lawan. Ada tradisi yang sesuai dengan Injil, bahkan merupakan pengejawantahan jiwa dari Injil. Tapi tradisi yang menghalangi kita untuk mengikut Tuhan secara total, tradisi semacam itu tidak perlu dipelihara, dapat diabaikan. Dengan perkataan lain, seluruh tradisi kehilangan kemutlakannya, kehilangan keabsolutannya bila ia berhadapan dengan keputusan mengikut Yesus. Sebab yang mutlak hanyalah Yesus. Syarat yang ketiga yaitu bebas dari ikatan masa silam. Kalau engkau mau menjadi murid Yesus yang sejati, engkau mau menjadi pengikut Tuhan yang secara total, maka bebaskanlah dirimu dari ikatan masa silam. Saya kutip Lukas 9:62. Kita lihat. Dilihat secara sepintas. Permohonan kandidat ketiga ini sama dengan permohonan kandidat yang kedua, yaitu berhubungan dengan masalah keluarga. Perbedaannya terletak pada jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jawaban Tuhan adalah, saya kutipkan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dengan ini Tuhan Yesus mau mengatakan, jangan menoleh ke belakang lagi. Kalau mau ikut aku, jangan menoleh ke belakang. Bila mau berjalan pada jalan yang baru, pada jalan yang benar, pada jalan mengikut Tuhan. Artinya, kalau mau menjadi murid Yesus yang total, maka ikutlah Dia. Dan jangan lagi biarkan dirimu diikat oleh masa silam yang indah. Betapapun indahnya masa silam itu,
Betapapun indahnya masa silam itu, ia tetap masa silam yang tidak akan terulang lagi. Karena itu, arahkanlah hidupmu keseluruhan pada masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Keluarga Allah, hal masa silam ini perlu menjadi perhatian kita dalam menjadi pengikut Tuhan, dalam menjadi murid Yesus. Sebab ada banyak orang yang gagal menjadi murid Yesus yang sejati, menjadi pengikut Tuhan yang total, karena mereka membiarkan diri dibuai oleh masa silam yang menakjubkan, atau sebaliknya dikendalikan oleh masa silam yang menyedihkan. Masa silam itu bisa berupa keberhasilan, berupa kebanggaan, capaian luar biasa, status, jabatan. Bisa juga berupa kegagalan, pengkhianatan yang dialami, luka-luka batin yang diderita. Semuanya itu, entah yang menggembirakan, entah yang menyedihkan, harus dikuburkan bila ingin menjadi murid Yesus yang sejati. Karena Tuhan tidak ingin kita mengikut Dia sambil terus diikat oleh hal-hal yang ada di belakang. Entah yang menyenangkan, entah yang menyedihkan. Akhirnya keluarga Allah, selamat terus mengikut Yesus secara total dengan membebaskan diri dari ikatan kenyamanan, dari ikatan tradisi, dan dari ikatan masa silam. Ikatan masa lalu. Tuhan menolong kita. Saat hening bagi kita. Bila ada di antara keluarga Allah yang ingin doakan, silakan hubungi kami di nomor 0812-8188-9191 dan tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Engkau kembali mengingatkan kami betapa kami harus total dalam mengikut Engkau. Bahwa Engkau Allah yang tak membiarkan kami memberi tempat bagi apapun, bagi siapapun untuk lebih utama daripada Engkau sendiri. Kami mau berserah padamu ya Allah. Kami ingin mengikut Engkau secara total. Tolonglah kami yang lemah ini supaya kami jangan membiarkan apapun yang menyenangkan hati kami, yang membanggakan kami untuk menjadi sesuatu yang lebih utama dibandingkan dengan Engkau. Tolong kami ya Allah. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang di dalam pergumulan, yang sedang tertati-tati dalam mengikut Engkau, yang bergumul karena beban terlalu berat. Mereka tidak tahu bagaimana cara mereka keluar dari persoalan, padahal mereka telah berdoa, telah berseru kepadamu. Tuhan, beri mereka hikmat. Jangan biarkan mereka melarikan diri pada kuasa yang lain yang bukan Tuhan. Jangan biarkan mereka menempuh jalan pikiran mereka yang bisa menghancurkan hidup mereka. Biarlah mereka lewat saudara-saudara seiman di sekitar mereka boleh sungguh-sungguh terus berpasrah pada Tuhan. Kami teguhkan mereka Tuhan dalam doa ini supaya mereka tetap teguh di jalan yang benar, tetap percaya pada kebaikan Tuhan, tidak mendoakan Tuhan, tetap mengandalkan Engkau dan penuh keyakinan bahwa pada waktunya berapa hebat pun beban yang menindih, Engkau akan melepaskan kami. Berkati bangsa negara kami Tuhan, berkati para pemimpin kami, presiden dan seluruh jajarannya, supaya dapat hikmah dari Allah menuntun negara kami menghadapi krisis yang melanda dunia pada saat ini. Jangan biarkan kami goyah, negara kami menjadi terseok-seok apalagi hancur karena persoalan ekonomi yang juga dimanfaatkan oleh sekelompok orang-orang jahat untuk memecah belah kami, untuk membuat kami saling bermusuhan satu dengan yang lain. Sehingga konsentrasi para pemimpin kami terpecah dalam menangani krisis yang sedang terjadi ini. Tuhan, teguhkanlah perhatian para pemimpin kami agar berpusat pada upaya mengatasi krisis ini. Dan supaya kami bisa lewati ini seperti pada masa lampau telah Engkau tuntun pemerintah kami membawa negeri kami untuk melewati krisis yang besar. Maka pada saat ini pun kami percaya Engkau akan menuntun juga presiden kami dan seluruh jajarannya untuk menuntun seluruh Indonesia melewati badai krisis ekonomi ini. Terima kasih Bapa. Dalam tangan Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin.
Keluarga Allah mari mengikut Yesus secara total dengan membebaskan diri dari ikatan kenyamanan, ikatan tradisi, dan ikatan masa silam. Dan mari mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita. Mari bersama berdiri kita menyambut berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Sila duduk saat teduh bagi kita. Amin. Terima kasih.